Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, sahabat Huma, kali ini kita akan belajar pelajaran fisika kelas 8 mengenai gerak. Jadi, secara definisi, gerak itu apa ya? Jadi kalau misalkan sebuah benda bergerak, berarti sebuah benda itu bergerak memiliki titik acuan. Ya, jadi benda itu dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi, ya, suatu objek, perubahan posisi suatu objek terhadap titik acuan. Jadi misalkan contohnya mobil berangkat dari terminal, berarti mobil itu bergerak ya. Mobil itu bergerak terhadap terminal atau kendaraan bergerak terhadap terminal. Nah, unsur dalam gerak itu ada dua jenis yang kita bisa sebutkan. Nah, nanti ada yang istilahnya perbedaannya antara jarak sama perpindahan. Nanti kalian akan mengenal istilah jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak adalah total semuanya. Jadi kalau yang dimaksud dengan jarak, panjang seluruh lintasan tempuh. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Lintasan yang ditempuh. Maksudnya gimana? Nanti kita contohkan ya. Sedangkan yang dimaksud perpindahan itu panjang lintasan terhadap posisi awal. Ya, panjang lintasan terhadap titik acuan. Nah, bedanya bagaimana? Coba misalkan nih, ada seseorang berangkat dari kota A menuju kota B. Nah, begini. Nanti dia pulang lagi. Jadi, kalau misalkan ini berangkat, ke sana berangkat, ini berangkat, ini pulang. Nah, ini pulang. Misalkan di sini 50 km jarak kota A dan kota B. Jadi, kalau yang ditanyakan jarak yang ditempuh seseorang, kalau yang ditanya jarak berarti seluruhnya. Ya, kalau yang ditanya jarak berarti berangkatnya 50 kilo, pulangnya 50 kilo. Berarti 50 tambah 50. Jadinya 100 km. Jadi kalau jarak itu seluruhnya ya. Kita berangkat ke sana, pulang ke sini. Tapi kalau yang disebut perpindahan, berangkat dari titik A, nanti pulang lagi ke titik A. Ya, jadi perpindahannya 0 karena tidak ada perpindahan terhadap titik awal. Jadi perpindahannya sama dengan 0. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gerak ya. Jenis gerak lurus ada dua jenis. Ya, yang pertama nanti bisa dikenal sebagai gerak lurus beraturan. Yang pertama bisa kita sebut sebagai GLB. GLB singkatan dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini berarti sebuah benda akan memiliki kecepatan tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah ya, memiliki kecepatan tetap. Memiliki kecepatan tetap maksudnya misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi selama 1 jam benda itu terus bergeraknya 40 km per jam gitu ya, tidak berubah-ubah. Nah, kalau benda memiliki kecepatan tetap, maka percepatannya akan 0. Ya, memiliki kecepatan tetap dan percepatannya 0. Percepatannya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya.
Kalau misalkan kita ilustrasikan pada pita ticker timer, titik-titik yang dihasilkan pada pita ticker timer itu akan berjarak sama kurang lebih. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi titik-titik pada pita ticker timer kurang lebih akan berjarak sama. Ini untuk GLB. Nah, GLB sendiri itu mempunyai unsur-unsur yang bisa dicari nanti rumus umumnya. Rumus umum GLB bisa kita buat dalam bentuk segitiga nih untuk mempermudah. Nah, kalau di SD kalian mungkin pernah kenal JKW, jarak kecepatan waktu dah. Ini sama, tapi dalam versi fisika, yaitu SVT. S jarak, di mana S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan. Jadi fisika itu secara umum menggunakan huruf depan dari kata bahasa Inggrisnya ya. V itu velocity, kecepatan. T-nya time, berarti waktu. Kalian harus merubah dalam bentuk satuan internasionalnya ya. Jarak itu satuan internasionalnya adalah meter. Kecepatan meter per sekon. Waktu satuan internasional second. Jadi kalau mau mencari sebuah kecepatan dalam GLB, S bagi T, ingat. Ini bagi, kalau dari atas ke bawah dibagi. Berarti rumus umumnya adalah V sama dengan S per T. Atau kalau mau mencari jarak, sama dengan S sama dengan V kali T. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk jenis kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, atau bisa kita singkat dengan GLBB. Jadi GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, begitu ya. Nah, jenis gerak, kenapa disebut gerak lurus berubah beraturan? Karena dalam gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah-ubah. Jadi kecepatannya bisa 50 km per jam, terus bertambah jadi 60 km per jam, atau bisa berkurang juga. Jadi kecepatannya berubah-ubah. Tapi untuk percepatannya tetap. Jadi untuk percepatan tetap. Jadi ciri-ciri GLBB adalah kecepatan berubah-ubah, percepatan tetap. Nah, jenis GLBB itu ada dua. GLBB dipercepat. Nah, GLBB disebut dipercepat kalau kecepatannya bertambah. Misal kalau kereta berangkat ya, kereta berangkat dari stasiun. Misalkan contohnya kereta berangkat dari stasiun, atau pesawat take off, gitu ya. Kereta berangkat dari stasiun atau pesawat take off, itu kan makin lama makin cepat ya. Nah, yang kedua jenis GLBB adalah diperlambat. GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat contohnya misalkan pada saat mobil mengerem. Mobil mengerem atau bola dilempar ke atas. Kok mobil mengerem ya? Mobil mengerem ya. Nah, atau bola dilempar ke atas. Kalau bola dilempar ke atas pada saat sampai titik tertinggi, itu dia akan berhenti baru turun gitu. Ya, kalau bola dilempar ke atas diperlambat, bola jatuh ke bawah itu dipercepat ya. Nah, dalam bentuk pita ticker timer atau bentuk kecepatannya, kalau yang dipercepat itu makin lama pita ticker timer itu berjarak makin rapat. Nah, ini dipercepat, makin lama pita ticker timernya makin rapat. Ini untuk yang dipercepat. Ini pita ticker timer ya. Kalau yang diperlambat, pita ticker timernya yang awalnya jaraknya dekat jadi jauh. Nah, gitu. Ini jenis pita ticker timer diperlambat. Kemudian
Untuk kurva dalam GLBB, kurva kecepatan, nih V itu kecepatan ya, kurva kecepatan terhadap waktu. Coba kita lihat, awalnya benda yang baru bergerak makin lama ya, dalam waktu tertentu makin cepat tuh, makin bertambah kecepatannya. Berarti ini untuk kurva GLBB dipercepat ya. Kemudian kecepatan stabil, berarti ini kurva GLB ya, ini dipercepat. Ini kurva yang dipercepat. Nah, kalau yang ini coba kita lihat. Awalnya kecepatannya segini, kemudian makin lama makin turun. Berarti ini kurva yang diperlambat. Jadi bisa dibedakan ya, sahabat Uma, antara kurva GLBB kecepatan terhadap waktu. Yang dipercepat itu kecepatan makin naik, yang diperlambat kecepatannya semakin turun. Kemudian untuk perhitungan GLBB, kita memiliki 3 rumus dasar ya. Nah, rumus pertama untuk perhitungan GLBB, jika mencari kecepatan akhir dari sebuah gerak tersebut, dinamakan VT ya. Pertama rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Atau bisa kita hafal gini aja, VT sama dengan V0 plus AT. Gitu ya. Rumus kedua kemudian, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 2AS ini maksudnya 2 kali A kali S. Dan satu lagi untuk mencari jarak dalam GLBB, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, apa saja ini masing-masing keterangannya? Seharusnya kita sudah pelajari ini keterangannya di kelas 7 ya. Jadi V0 itu adalah kecepatan awal benda. Satuannya berarti meter per sekon. Ya. VT itu kecepatan akhir benda. VT kecepatan akhir. Kemudian S itu apa? S itu jarak. S jarak. Jarak perpindahan. Satuannya meter ya, harus meter. Kemudian A itu percepatan. Percepatan benda. Satuannya meter per sekon kuadrat. Dan T-nya adalah waktu. Dengan satuan sekon. Nah, baik, kita ke contoh soal latihannya ya. Soal pertama, coba bisa dilihat di sebelah kanan layar. Coba kita lihat soalnya. Soal pertama, sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Nah, berapa kecepatan mobil tersebut? Kita tulis ya. Pertama, tulis dulu yang diketahui apa di soal. Yang diketahui. Apa pertama yang diketahui? Yang diketahui jaraknya, S-nya. S-nya 20 km. Kemudian, waktu tempuhnya 30 menit. T-nya 30 menit. Nah, karena yang diminta di soal satuannya kilometer per jam, berarti 30 menit berapa jam? 30 menit 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau 30 menit setengah jam. Bisa kita tulis setengah jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti V-nya. Tadi rumus V apa? Rumus V sama dengan S per T. Nah, karena ini ada bentuk pecahan, per ini kita rubah jadi bagi saja ya. Jadi bisa kita tulis 20 dibagi 1/2. Karena pembagian bisa kita balik jadi perkalian. 20 dikali 2/1. 20 dikali 2 berarti kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian kita lihat soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti. Nah, sahabat Huma harus memperhatikan nih. Kelajuan awal berarti artinya V0. V0-nya 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti. Berarti kecepatannya jadi 0 ya. Berarti kecepatan akhirnya jadi 0. Ya. Nah, di sini kita harus merubah dulu. Kilometer per jam
harus kita rubah jadi meter per sekon. Bagaimana merubahnya? Kilometer ke meter dikali 1000. Berarti 72 kita kali 1000, kemudian per jam, 1 jam 3600 detik dibagi 3600. Begini cara merubahnya ya. Jadi meter per sekon, kita coret nolnya 2 yang atas, 02 yang bawah. Nah, kemudian 72 kita bagi 36. 72 kita bagi 36, 2, berarti 2 kali 10. Berarti 72 km per jam dirubah jadinya 20 meter per sekon. Begitu ya cara merubahnya. Kemudian yang diketahui lagi adalah berhenti pada jarak 8 meter. Berarti S-nya 8 meter. S-nya 8 meter. Yang ditanyakan, tentukan nilai perlambatan. Nah, perlambatan itu adalah A juga ya. Ditanyakan A-nya berapa. Coba kita lihat yang diketahui, ada V0, ada VT, ada S. Berarti kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kalau rumus aslinya kan plus 2AS. Tapi karena disebut di soal adalah perlambatan, berarti ini bukan positif. Kalau perlambatan kan makin lambat, berarti nilainya negatif di sini ya. Jadi min 2AS. Kita masukkan satu-satu nilainya. VT kuadrat, VT-nya 0. Berarti 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kecepatan awalnya pakai yang 20 ya. 20 kuadrat dikurang 2 kali A-nya mau kita cari dikali 8. Baik, 0 kuadrat 0 ya. Berarti 0 sama dengan 400 dikurang 16A. Karena ini min, kita pindahkan ke kiri biar jadi plus. 16A sama dengan 400. 16A kan artinya 16 kali A. Kalau kali, pindahkan ke kanan jadi bagi. Berarti nilai A-nya sama dengan 400 dibagi 16. Berapa jawabannya? 400 dibagi 16. Jawabannya adalah 25 min ya. Harusnya ada minnya karena di perlambatan. 25 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatannya 25 meter per sekon kuadrat. Baik, mudah-mudahan video ini membantu belajar untuk materi gerak lurus ya. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.